Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan. Di edisi hari ini Jumat 1 Maret 2024. Ketemu lagi bareng Mas Pri yang bakal nemani Sohib Manggis dari jam 3 sore ini sampai dengan jam 4 sore nanti. Oke, Sohib Manggis dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan Mas Pri juga mau ngucapin selamat istirahat, selamat mendengarkan lah bagi semua Sohib Manggis yang sedang monitor. Dan gak kerasa kita udah masuk di bulan Maret ya. Dan kalau gak salah kurang dari 10 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, ini gak kerasa banget. Oke, saya Manggis, di edisi hari ini di podcast Radio Manggis kita udah masuk di podcast edisi ke-14. Dan hari ini kita tuh mengangkat tema yang mungkin agak relate, agak bersentuhan dengan Sohib Manggis semua. Kita bahas temanya mungkin unik daripada tema-tema kita sebelumnya. Kita mau angkat tema dengan mau beli sesuatu tapi nggak ada duit, kredit aja biar nggak rumit. Nah, bener nggak sih kredit itu nggak rumit? Nah, untuk memberitahu atau menginformasikan pada Sohib Manggis semua, hari ini Mas Pri dan tim Radio Manggis sudah mendatangkan salah satu narasumber yang sudah lumayan lama lah ya berkecimpung di dunia leasing atau perkreditan. Nama beliau adalah Muhammad Kevin Ramadan. Mungkin boleh disapa dulu Sohib Manggis kita, Mas Kevin. Ya, halo. Selamat sore. Oke, itu suaranya tipis-tipis dulu kita dengar Sohib Manggis. Ini gimana Kevin, kabarnya sehat? Baik, Mas Pri. Alhamdulillah sehat ya. Tadi kesini sempat agak nyasar kayaknya kan. Harusnya langsung nyampe malah nyasar ke Martabak Roxy tadi. Untung nggak makan dulu di Martabak Roxy. Oke, Sohib Manggis, Mas Pri mau ngingetin kalau di podcast ini Sohib Manggis semua boleh ikut aktif untuk bertanya-tanya, bisa interaktif di line telepon kita di 0741241187. Kalau malu-malu atau ragu untuk nelpon, bisa juga di line WA kita di nomor 081174515000. Nah, Sohib Manggis, kita juga mau informasikan pada Sohib Manggis semua, bagi Sohib Manggis yang mau update informasi-informasi terkini seputar Kota Jambi, terutama berita-berita, bisa langsung baca aja di website berita kita di Manggis News. Jangan lupa di sana beritanya update, mulai berita dari Jambi, kabupaten dan juga berita nasional lainnya. Oke, Kevin, ini udah lama kayaknya kita udah ketemu ya. Sudah sebulan ya? 1 bulan ada lah, mungkin 1 bulan lebih. Biasanya tuh sering nongkrong bareng. Dan kebetulan Kevin ini teman nongkrong Mas Pri, Sohib Manggis semua. Jadi kita ngobrol santai aja. Nah, jadi kalau kita cerita tentang kredit nih, untuk kredit itu kan tentunya banyak dari pendengar kita nih Bang Kevin belum tahu tentang prosedur kredit itu seperti apa. Nah, mungkin boleh dibisikin ke Sohib Manggis kita, untuk kredit apakah semua barang itu kan ada elektronik, barang kayak alat-alat otomotif. Nah, itu semuanya sama nggak prosedurnya untuk di kredit, mulai dari orang mengajukan sampai dengan bisa diterima barangnya, Kevin? Kalau untuk kredit itu ya semua itu sama. Dan sekarang juga sudah masuk itu kredit bahan bangunan. Oh, sudah ada bahan bangunan malah ya? Bisa sekarang. Oh, jadi kalau kita mau bangun rumah boleh kredit ya? Boleh. Wah, ini makin mudah nih. Seng, kerikil, batu bata itu semua bahkan bisa. Batu bata bisa kredit? Semua Masya Allah, keren. Nah, jadi kalau untuk prosedurnya itu sama semua, mulai barang elektronik sampai barang-barang yang seperti itu? Sama semua. Kita pertama itu dicek limit dulu kan, pakai KTP. Jadi semua itu lihat dari data kita semuanya. Oh, jadi masing-masing orang itu memiliki cek limit yang beda-beda ya? Beda-beda, karena dia lihat dari BI checking kita, dari OJK. Tapi kalau untuk masing-masing orang itu yang mempengaruhi cek limitnya, nih ada yang aku tuh pernah dengar iklan di sosial media, coba cek limit kamu berapa. Ini ada yang sampai 25 juta, ada yang sampai 30 juta.
Yang bikin beda tuh apa kira-kira? Itu bisa dari penghasilan ya. Oh, dari penghasilan. Jadi kita masukin itu penghasilannya tergantung dari penghasilan Per bulan berapa? Nanti baru bisa keluar situ. Kalau paling besar selama ini di dunia leasing, pernah cek limit KTP orang itu berapa tuh? Kalau pengguna baru itu di 25 juta. Oh, pengguna baru 25 juta. Kalau cek limitnya yang cuma 500 atau 700 ribu ada pernah? Itu di pengguna yang sudah kredit terus mau kredit lagi gitu. Oh, jadi limitnya nggak sampai sebanyak itu. Oh, nggak tembus ya. Oke nih, selama di dunia leasing nih kan tentunya banyak sekali sudah melayani orang-orang untuk kredit. Nah, selama ini yang dilihat mungkin cerita-cerita juga dengan kawan-kawan yang ada di sales ya. Itu yang paling banyak atau yang paling sering dikredit oleh masyarakat Jambi itu barang apa tuh kira-kira? Kalau untuk masyarakat Jambi ini dominannya seperti elektronik ya, kayak mesin cuci sih. Oh, mesin cuci, TV, itu yang paling sering. Kalau kayak handphone dan lain sebagainya? Kalau handphone juga sering, cuman handphone ini kan kadang tuh kredit tuh dia harus pakai DP. Kalau yang handphone. Oh, kalau handphone wajib pakai DP. Ya, karena kalau kebanyakan orang yang kredit tuh kalau dia nggak mau bayar DP dia nggak jadi mau kredit. Oh gitu. Ya. Oke nih, Bang Kevin ada satu pertanyaan menarik, mungkin pengalaman pribadi lah ya. Misalnya nih kita mau lakukan kredit sebuah barang. Nah, kalau barang yang kita kredit itu jangka waktunya misal setahun nih, kita baru pakai 6 bulan ternyata barangnya rusak atau hilang. Nah itu kira-kira kita tetap bayar atau langsung dianggap lunas? Nah gitu. Kalau untuk rusak itu harusnya bisa diganti ya. Kalau bayarnya dibayar terus, nggak bisa kalau bayarnya itu nunggak-nunggak itu. Oh, kalau kita bayarnya nunggak itu nggak di ini ya? Ya. Oh, jadi kalau langsung nanti kan kalau nggak dibayar itu nanti DC-nya turun. Oh, jadi kalau kita kredit misalnya mesin cuci baru dipakai 6 bulan ternyata barangnya rusak, itu diganti dengan barang yang baru atau diperbaiki? Diperbaiki. Oh, diperbaiki. Kalau diganti baru tuh nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Kalau misalnya barangnya hilang kayak handphone, itu gimana ceritanya? Kalau handphone itu kalau hilang belum ada ya. Yang kalau yang bisa itu rusak. Kalau hilang itu nggak jadi tanggung jawab. Tapi itu pun kalau rusak dibenerin rusak karena memang kekeliruan pabrik ya. Kalau misalnya rusak karena ya kekeliruan pabrik sama. Kalau rusak ini apa namanya akibat penggunaan berarti nggak diganti, misalnya jatuh ya kan, masuk jatuh, air. Pernah tuh ada yang jatuh. Tapi nggak ngaku. Nggak, dia katanya dilindes sama motor. Jadi HP-nya mati total semuanya. Itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ini Sohib Manggis, bagi kamu yang kredit nih, misalnya punya barang segala macam dan barangnya rusak atau apa segala macam. Kalau rusaknya karena kelalaian Sohib Manggis sendiri atau para pendengar semua, itu nggak bisa diganti. Ya, berarti bisa, ya. Yang dari kesalahan pabrik yang bisa. Nah, ini ada juga mungkin pertanyaan yang kadang sering muncul atau sering ditanyain. Misalnya gitu kita sudah kredit di satu leasing, kemudian kita kredit lagi di leasing yang lain. Misalnya kita sebut ada yang di Adira, ada yang di BAF, ada yang di Home Credit. Boleh nggak sih sebenarnya kita satu orang bisa kredit di banyak tempat? Itu sebenarnya boleh, tapi kebanyakan orang itu kalau kredit itu banyak ada yang nggak dibayar di satu leasing ini, terus pindah. Jadi nanti kalau ke leasing ini nggak diterima pengajuannya. Oh, jadi memang kalau bisa sebenarnya bisa ya? Bisa. Tapi kebanyakan orang yang kredit di banyak tempat biasanya nggak selesai di tempat yang pertama. Ya, langsung nyoba ke leasing yang satu lagi. Tapi kok bisa diterima itu masalahnya? Dia udah macet di kredit yang pertama, misalnya di BAF macet, kemudian ngajukan lagi di Adira, kok bisa diterima? Oh, jarang gitu ya? Jarang diterima. Oh, jarang ya? Jarang, karena dia cek data dulu pertama itu. Oh, jadi datanya untuk kredit ini online semua ya? Nah, ini Sohib Manggis semua informasi juga bagi Sohib Manggis kalau sudah kredit, sudah mengajukan pinjaman segala macam, lebih baik diselesaikan. Karena data kita itu tercatat di BI Checking. Karena kalau udah
macet di satu tempat, insya Allah akan susah ya. Iya, susah. Susah Pasti untuk kredit yang lain. Susah untuk kredit yang lain. Nah, dan ini juga mungkin pesan untuk kita semua, apalagi sekarang banyak zamannya pinjaman online ya. Jangan sembarangan ngasih KTP kepada teman dengan iming-iming segala macam, karena aku tuh punya pengalaman, ada seorang kawan waktu kuliah. Ini mungkin cerita sedikit ya. Dia tuh diiming-imingi diiming-imingi uang dengan catatan kredit mengajukan menggunakan nama si teman ini, dan ternyata yang minjam nggak bayar. Akhirnya kawan itu sampai sekarang nggak bisa mengajukan kredit, padahal bukan dia. Itu benar-benar dirugiin. Oke, Sohib Manggis nih makin banyak informasi yang kita dapat tentang kredit. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengerin dulu satu jeda iklan yang mau lewat berikut ini. Oke, Sohib Manggis kembali di 96 FM Radio Manggis, masih di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak nih mengenai perkreditan duniawi. Nah, jadi sebenarnya agak gagok lah kalau kata orang Jambi itu kalau ngobrol dengan teman lama tapi dipaksain pakai bahasa Indonesia. Karena kita tuh dengan Kevin ini tiap harinya ketemu biasa ngomong pakai bahasa Jambi. Nah, ini dipaksa ngomong pakai bahasa Indonesia jadi agak susah. Tapi mungkin kita ubah dulu, kita ngomong pakai bahasa Jambi aja biar lebih enak. Nah, jadi ini lanjut lagi Kevin. Mungkin kalau kita sebagai masyarakat nih kan beberapa kali mau ngajukan kredit, dan cerita-cerita kawan yang ada di dekat rumah, tetangga segala macam, itu kadang mereka tuh mau ngajukan kredit tapi tidak bisa, tidak masuk-masuk. Nah, kira-kira ketika kita mau ngajukan kredit, penyebab kredit kita itu tidak diterima salah satunya apa tuh yang paling besar? Kalau yang kredit itu ditolak itu salah satu faktor itu di BI checking itulah, cuman BI checking. Karena kalau udah ada yang nunggak itu jadi tidak bisa keluar data itu yang bagus. Oh, jadi memang udah jelek, nggak bisa ngajukan, nggak bisa nih kita ngajukan kredit berarti ya? Nggak bisa. Nah, tadi juga nih waktu kita jeda iklan tadi, salah satu kru kita nih kan nanya nih, dia ngomong pengalaman pribadi dulu waktu bapaknya mau ngambil motor, sudah ke beberapa tempat kredit tapi diterima cuman gara-gara tidak punya penghasilan tetap atau tidak punya slip gaji. Nah, itu kira-kira pengaruh tidak untuk kita ngajukan kredit? Kalau untuk pengaruh itu pengaruh, karena penghasilan per bulan itu kalau nggak sesuai sama yang dibayaran kreditnya, nggak cover lah gitu kan, itu bakal ditolak. Oh, jadi misalnya kita ngajukan kredit dengan angsuran per bulan misalnya 800.000. Ya, sementara gaji kita cuma 1 juta. Nah, itu tidak masuk berarti ya? Tidak masuk, tidak cover dia. Oke, jadi Sohib Manggis, kalau kita mau kredit, nah tengok-tengok juga kan. Kalau seandainya gaji cuma 1 juta, terus kredit per bulannya 950.000, itu pasti ditolak. Pasti ditolak. Jadi besar pasak daripada tiang. Nah, itu bahasa peribahasanya. Jadi ketika jadi sales lah ya, bahasa marketing ya. Ya, marketing. Jadi kalau kita sudah ACC orang untuk mengajukan kredit, terus kemudian dalam waktu 1 bulan 2 bulan ternyata orang yang kita kasih kredit ini tidak bayar. Nah, kira-kira itu menjadi tanggung jawab kita sebagai sales atau tanggung jawab perusahaan? Kalau untuk 3 bulan itu jadi tanggung jawab dari kami sebagai sales ya. Untuk 3 bulan pertama itu berarti sales yang ganti ceritanya nih? Kalau ganti mungkin enggak lah ya. Enggak. Jadi diwawancarain. Jadi dipanggil sama orang kantor. Ini benar enggak ngasih data apa jangan-jangan kawan segala macam. Oke. Berarti pernah dapat pengalaman ngasih konsumen kredit tapi baru 3 bulan tidak dibayar? Pernah, sering kayak itu. Sering ya. Nah, ini para pendengar kita semua, jadi kalau mau kredit serius-serius lah, soalnya kasihan orang yang bagian marketing atau salesnya nanti yang dipanggil malah mereka yang kena marah. Kita sama-sama cari duit, cari rejeki,
Jadi jangan mempermainkan orang leasing, kasihan ya. Jadi itu salah satu pengalaman. Terus Pin, kalau cerita kredit nih kan, aku tuh berapa kali nengok yang kredit ini tidak semuanya dari orang susah. Ya, kadang tuh ada juga orang yang ekonominya menengah, ada juga orang yang ekonominya di atas yang mengajukan kredit. Sejauh ini selama Kevin berada di perusahaan leasing, yang paling banyak ngajukan kredit ini dari orang ekonominya tingkat mana? Apakah orang susah, orang menengah, atau orang yang berduit? Kalau bisa dibilang itu kebanyakan itu yang menengah ke atas. Oh, menengah ke atas menengah malah ke atas. Ya. Oke, nah itu di produk yang kalau diambil orang menengah ke atas itu kebanyakan apa tuh? Kulkas. HP yang ya HP sekarang itu kan iPhone 15, 14, kebanyakan itu sih. Jadi jangan percayanya nih orang pakai handphone bagus-bagus ya. Ya, bisa itu kredit. Jangan bangga kalau pakai iPhone kemana-mana petantang-petenteng. Belum tentu itu HP bayar tunai, cash, bisa jadi kredit. Bisa jadi kredit. Tapi ini juga solusi lah bagi anak-anak muda yang mau bergaya ya. Bisa. Wah, kalau mau bergaya tapi dana minim, bolehlah kredit. Tapi kalau kayak misalnya mahasiswa nih, dia mau mengajukan kredit, dia tinggal di Jambi kayak di UIN atau di Unja, itu kan kebanyakan orang dari kampung, ada yang dari Sarolangun, ada yang dari Bangko, ada yang dari Sabak. Ya. Nah itu kayak mana dia ngajukan kredit, kira-kira boleh apa tidak? Tapi sebelum Kevin jawab, kita sudah masuk waktu sholat asar, kita dengerin dulu azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Oke, kembali lagi di podcast Radio Manggis. Mari bercerita menambah wawasan. Mas Pri mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi pendengar yang sedang menjalankannya. Dan Mas Pri juga mau berpesan untuk kita semua, segerakanlah sholat ketika waktunya sudah masuk, karena di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwasanya neraka wil bagi orang yang melalaikan waktu sholat. Oke, saya Manggis, kita lanjut lagi ngobrol dengan bintang tamu kita, Bang Kevin. Nah, tadi kan sebelum jeda waktu sholat, aku tuh sudah nanya ke Kevin. Jadi kita balik pakai bahasa Jambi lagi nih, biar enak ngobrolnya kan. Jadi kebanyakan mahasiswa yang tinggal di Mendalo, anak Unja, anak UIN, itu terkadang mereka tuh pengen punya sesuatu tapi duitnya udah ada. Nah, mungkin kredit jadi salah satu solusi. Kira-kira bisa gak orang yang dari kampung tapi tinggalnya di Jambi, misalnya kayak mahasiswa, itu mau kredit tapi KTP-nya pakai KTP daerah kabupaten dari kampung, bisa gak tuh kira-kira? Bisa, misalnya KTP-nya dari Merangin tapi ada rumah di Jambi, itu bisa. Oh, kalau dia ngontrak kira-kira bisa? Bisa. Asal ada mungkin ini ya, apa namanya, kalau dari Pak RT itu surat keterangan domisili ya? Surat keterangan domisili. Tapi kalau statusnya masih mahasiswa belum kerja, bisa gak? Kalau mahasiswa itu kebanyakan dia waktu cek limitnya nggak keluar. Oh, nggak keluar. Karena memang gaji penghasilannya belum ada. Jadi kalau mahasiswa atau yang masih kuliah atau yang masih sekolah, kalau umur pengaruh? Umur itu dari 19 tahun ke 65. Oh, 65. Nah, jadi kalau umur sudah 19 tahun tapi belum kerja, itu tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Tapi kalau umur 19 tahun ada pekerjaan, itu dicek limit, tergantung ada atau tidak limitnya ya. Iya, tergantung dari penghasilan yang kita masukin tuh. Nah, ini jadi solusi lah untuk mahasiswa atau pelajar yang pingin punya barang tertentu tapi duit belum ada, boleh kredit dengan catatan sudah punya pekerjaan, dan ketika dicek limitnya itu sudah ada, dan itu insya Allah bisa lah untuk mengajukan kredit. Oke, ini mungkin balik ke personal nih Kevin ya. Iya. Misalnya kan kita di lapangan kan tentu ketemu konsumen, itu kadang ada konsumen yang ekonominya bagus, ada yang menengah, ada yang ke bawah. Nah, ini boleh dijawab boleh tidak. Kira-kira ada perlakuan berbeda ada
misalnya ketemu konsumennya yang pakai Pajero nih. Nah, ada juga konsumennya yang pakai motor biasa, bahkan ada juga konsumennya mungkin yang dalam tanda kutip pakai motor butut. Nah, kira-kira itu pengaruh dari untuk mengajukan kredit kira-kira? Pengaruh karena waktu dijelasin per bulannya, kalau yang bisa dibilang menengah ke atas tuh mereka cuman bicaranya sedikit. Tapi kalau yang menengah ke bawah itu mereka itu bilangnya bunganya besar. Tapi kalau cerita bunga kredit ini berapa persen sih sebenarnya? 5%. 5%. Nggak besar-besar amat lah ya. Masih tercover lah sebenarnya. Nah, kemudian selama kerja nih, apa sih suka duka kerja di leasing? Ada punya pengalaman buruk enggak selama kerja di leasing? Kalau pengalaman buruk belum ya. Tapi kalau pengalaman bagusnya banyak, karena kita di situ bisa banyak ketemu orang dengan berbagai sifatnya. Kalau konsumen yang cerewet ada enggak? Banyak. Kalau yang cerewet banyak, lebih banyak yang cerewet daripada yang diam. Oke, jadi banyak yang kalau kata orang Jambi itu banyak kendaknya ya. Kendak. Bahkan salah satu kawan yang kerja di sales HP ya, dia tuh bilang mungkin gara-gara bonus, misalnya kan kalau kita beli HP, kadang tuh yang dapat HP ya di dalam box itu baik kan. Ya. Nah, kadang kawan itu bilang ketika dia ngajukan ada orang yang ngajukan pembelian dan ternyata minta bonus ini itu gara-gara bonus anti gores pun kadang sampai tidak jadi ya. Memang kayak gitu ya. Kadang beritanya itu dapat speaker, tapi pas di kredit itu tidak dapat, sampai tidak jadi tuh. Wah, itu ini memang harus diedukasi benar-benar lah masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita lihat bonus itu tidak semua tempat itu ada bonus ya. Tidak semua tempat. Jangan-jangan yang ditengok itu iklan di Jakarta. Di Jambi tiba-tiba minta headset, minta speaker dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini terkait kerja ya Kevin ya. Selama kerja ada bonus enggak yang pernah didapat? Kalau bonus itu ada. Mungkin boleh di-spill dikit ke pendengar kita berapa sih bonus kerja di leasing itu? Bonus 1 bulannya full. Bisa 2,5 juta di luar gaji. Wah, lumayan berarti menjanjikan juga ya pekerjaan di leasing atau di perkreditan ini. Menjanjikan. Kemudian juga ini durasi waktu, mungkin kalau kita mau cerita. Misalnya kita mau kredit, apakah semua barang itu memiliki durasi waktu, jangka waktu kredit misalnya sekian bulan, itu sama semua satu barang dengan barang yang lain? Sama semua. Dia yang paling cepat itu ada di 3 bulan dan yang paling lama tenornya ada di 15 bulan. Jadi kalau misalnya sampai 2 tahun 3 tahun itu nggak bisa? Nggak bisa. Dia paling mentok 15 bulan. Nah, jadi kalau misalnya di tempat leasing Kevin kemarin tuh motor mobil enggak ya? Motor mobil enggak. Jadi fokusnya ke barang-barang elektronik, bangunan, aksesoris mobil. Oh, jadi memang ruang lingkupnya memang untuk barang-barang dengan harga yang enggak terlalu besar dan jangka waktunya enggak terlalu lama ya. Enggak terlalu lama. Oke, saya Manggis, mungkin banyak sekali informasi yang kita dapat mengenai perkreditan dari Kevin. Nah, kemudian mungkin sebelum terakhir nih, tadi kan kita pernah ada dengar istilah DC atau debt collector nih. Ya. Kapan sih debt collector itu datang? Ketika mendatangi konsumen, apakah pas kredit macet atau gimana sih prosedurnya kalau kredit macet pihak leasing menghubungi orang yang sudah mengkredit barang? Kalau DC itu turunnya kalau kredit kita macet. Misalnya kita kredit namun di bulan pertama kita nggak bayar, tentu itu dikonfirmasi dulu dari perusahaan. Nanti kalau kita nggak ada ngejawab, baru DC-nya yang turun langsung mencari alamat dari rumah kita. Selama ini tuh pernah ada orang yang kredit sudah diberikan kredit di bulan pertama langsung tidak bayar dan menghilang? Banyak, dia langsung ngeblok semua. Terus gimana cara nyarinya itu? Carinya DC-nya yang turun ke alamat itu. Terus ditagih barangnya diambil atau gimana tuh? Nggak, barang kalau di sistem ini barangnya nggak diambil. Yang itu harus dibayar.
Di gimana ya, di bahasa itu mungkin ditekan, dikasih peringatan kalau harus dibayar kredit. Kalau pengembalian barang enggak. Ini mungkin sedikit sensitif nih, kalau mau dijelasin boleh, nggak dijelasin juga enggak masalah. Aku tuh pernah dengar ada beberapa tempat, karena banyak juga punya kawan-kawan orang leasing ya. Ada enggak sih tempat di Jambi ini yang dalam tanda kutip tempatnya itu di blacklist, misalnya orang dari daerah sini, wah janganlah ngambil kredit, dan kira-kira apa penyebabnya? Ya kalau daerah itu nggak ada ya, semua itu balik ke BI checkingnya. BI checking masing-masing. Tapi kalau sudah kena BI checking satu kali, susah mau untuk dapat kredit lagi. Susah, harus dibaikin dulu kredit BI checkingnya. Memang itulah resiko kita kredit barang, kita harus benar-benar bertanggung jawab melunasi apa yang sudah kita pinjam. Oke, jadi Kevin di studio Radio Manggis ini punya satu keajaiban. Salah satu keajaibannya adalah waktu itu tidak terasa. Nah, tadi kita datang kurang lebih jam 2:30 lewat sedikit dan kita mulai jam 3. Dan sekarang udah mau jam 4. Memang waktu akan terasa lebih cepat kalau sudah masuk ke studio Radio Manggis. Cepat. Jadi kalau bulan puasa bolehlah, kalau mau ngabisin waktu datang ke studio, mau ngadem segala macam boleh, silakan. Tapi tidak boleh bawa makanan minuman. Iya, puasa. Boleh kalau bawanya banyak. Kalau cuma 1 gelas nggak boleh. 1 bungkus nasi bungkus nggak boleh. Tapi kalau bawa 5 boleh, mungkin datang ke sini aman. Oke sih Manggis, nggak kerasa kita udah sekian lama tadi ngobrol tentang perkreditan, dan intinya dari apa yang disampaikan Kevin, sebenarnya kredit itu nggak rumit selama kita memenuhi syarat, Pin ya. Syarat. Kalau nggak memenuhi syarat ya berat untuk diberikan. Ya berat, untuk disetujui itu berat. Tapi ada nggak sih main mata antara sales dengan konsumen? Itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan, cuman nggak mudah itu. Nggak mudah ya. Nggak mudah. Dan itu balik-balik nanti salesnya yang bermasalah kan. Ya. Jadi memang kalau mau kredit ya harus bertanggung jawab dan penuhi syarat. Insya Allah kalau kita mau mendapatkan suatu barang itu nggak rumit, asal syarat kita sudah terpenuhi. Mungkin itu aja yang bisa kita obrolin untuk sore hari ini Sohib Manggis. Nggak kerasa waktu udah menunjukkan jam 4:05. Artinya perjumpaan kita untuk podcast Radio Manggis edisi hari ini cukup sekian. Mungkin kalau ada hilap kata atau salah-salah dan yang menyinggung perasaan para pendengar kita mohon maaf ya. Ya, mohon maaf. Dan kita berdua pamit undur diri dulu. Saya Mas Pri dan saya Kevin. Kita berdua pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.